Jadi waktu pas saya di ruang perawatan, Mas, itu tuh ada darah di situ di depan ruangan. Adalah kita sebut aja teratai lah ya. Ada darah di situ banyak, kata dia bilang. Itu nggak dibersihin, kata dia bilang. Darah dari mana Pak, kata dia bilang gitu. Itu Mas, emang Mas nggak lihat, kata dia bilang gitu. Tiba-tiba si pasien bilang katanya, Mas, itu Mas ada perempuan darahnya kemana-mana, setengah doang. Nah pas gue lagi ngepel madep belakang, itu tuh kayak langsung bang, kayak merinding dari atas kepala gue sampai kaki tuh kayak, gue feeling gue nih ada apa nih di belakang gue nih. Gue ngerasa gue merinding, terus ada sesuatu di belakang gue langsung nengok kan. Nengoknya tuh gue nggak nengok kayak belakang kayak gini bang, gue langsung nengok sebadan badan. Nah pas dari gue nengok itu, gue langsung ngeliat kayak pocong tapi gede banget bang. Udah itu dia dalam keadaan kondisi tuh dia ngeliatin gue kayak merhatiin, tuh gak sih, kayak Halo teman-teman di rumah, malam ini bakal ada cerita dari seorang cleaning service yang pernah bekerja di salah satu rumah sakit angker yang ada di Jakarta Barat. Jadi rumah sakit ini juga sebelumnya pernah diceritain oleh narasumber yang berbeda. Dan malam ini bakal ada cerita lagi dari rumah sakit itu ya. Dan kalau udah 2 kali biasanya memang valid nih, rumah sakit itu beneran angker. Tapi sebelumnya kenalan dulu sama orang di sebelah gue, udah ada Bang Komeng atau Bang Fahmi. Bang Komeng ya? Halo Bang. Komeng. Kalau di tongkrongan Bang Komeng. Bang Komeng. Bang Komeng. Bang Komeng ini thank you Bang ya udah datang ke sini buat mau nyeritain ini. Bang, ini waktu itu lu jadi cleaning service di rumah sakit itu tahun berapa? Tahun 2015 sampai tahun 2018. Oke. Ini yang menarik nih Bang ya, dari yang tadi gue tanyain rumah sakitnya, ternyata rumah sakit ini, rumah sakit tempat lu kerja ini pernah diceritain juga sama namanya waktu itu narasumber kita Bang Jamal. Dia cleaning service juga di situ. Cuman tahunnya berbeda. Dia tuh tahun 2009-2010, tapi rumah sakitnya sama. Dan di rumah sakit itu memang angker banget Bang, banyak kejadian. Dia cerita pun banyak banget kejadiannya. Dan yang menarik nih, di ceritanya dia katanya ada baju bekas staf atau perawat gitu, gue lupa, di rumah sakit itu yang memang meninggal karena nggak wajar atau kenapa, dan dia gentayangan, jadinya bajunya masih dipajang di tangga darurat lantai 6. Terus itu ada sajennya atau ada dupanya. Itu zaman lu masih ada nggak? Kalau di zaman gue sih masih ada bang. Masih ditaruh di situ? Masih ditaruh. Wow. Tapi dia tuh nggak ada sesajennya bang. Jadi kayak cuman baju, dupa, udah itu doang. Dupanya juga nggak pernah nyala sih. Oh nggak pernah nyala. Tapi masih ditaruh di situ baju? Masih ditaruh di situ. Nggak pernah dipindahin, nggak pernah dibuang, nggak pernah diapa-apain itu. Lu sebagai yang waktu kerja di situ, lu nanya nggak sama orang-orang situ itu baju ngapain sih di situ? Terus ada dupanya itu? Iya, nanya sih sebenarnya sama orang-orang yang udah lama di situ. Tapi ceritanya tuh beda-beda bang. Oke. Jadi kayak berarti. Iya banyak versi. Ada yang bilang karena dia sakit, terus sakitnya nggak kedetek apa kayak gimana, terus tiba-tiba meninggal, terus akhirnya mayatnya arwahnya gentayangan di sana. Terus ada salah satu orang tuh yang nyaranin kayak udah bajunya kita inin aja di lantai 6, terus juga kita taruhin sesajen lah apa kayak gimana. Terus ada juga yang bilang kalau dia meninggalnya di luar. Oh ya, akhirnya bajunya dipajang di situ. Dan masih ada ya zaman lu? Masih ada. Ya? Mungkin sampai sekarang juga masih ada nggak ya kira-kira ya? Kayaknya mungkin masih ada deh, tapi nggak seintens dulu sih sampai kayak dikasih sajen gitu. Iya. Kalau sekarang ya, kalau waktu pas di zaman gue tuh di tahun 2015 sampai 18, ya itu tuh cuman dikasih dupa sama baju itu doang, udah dipajang di pantek sih bang, bukan dipajang. Di pantek ya? Iya, jadi nggak ada yang berani mindahin. Dan ini memang kejadian horor di rumah sakit itu banyak banget, dan memang rumah sakit ini serem bang ya. Dan kalau yang sepengalaman lo yang mau ceritain nanti, ini kejadian horor yang lo alamin ini kejadiannya waktunya ini random aja atau pas lu shift malam aja?
Random sih bang. Random aja nih berarti. Tapi kebanyakan malam nggak? Malam juga? Banyak malam. Oke, Hampir semua sih kejadiannya malam bang. Oh hampir semua malam. Iya. Tapi ada yang bukan malam. Ada, cuman kalau pagi gitu kan mungkin karena rame kali ya. Itu kan rumah sakit kayak terbesar juga ya bang di Jakarta. Rumah lagi BPJS. Jadi rame banget kalau pagi juga. Ya ini bukan rumah sakit yang sepi ya, rumah sakit yang ramai banget. Oke, ini nanti diceritain detailnya gimana karena ceritanya pasti bakal serem banget dan panjang banget. Dan buat teman-teman yang penasaran sama ceritanya Bang Komeng, nonton video ini dari awal sampai habis karena video malam ini bakal serem banget. Dan buat kalian nih yang belum subscribe Lonceng Misteri, buruan lah langsung subscribe Lonceng Misteri biar Lonceng Misteri ini cepat 1 juta subscriber ya. Oke, Bang Komeng, ini langsung kita mulai bang ya ceritanya. Jadi gue dulu awal masuk ke rumah sakit yang di Jakarta Barat ikut dari outsourcing bang. Oke. Jadi ada pelatihannya dulu selama 2 minggu. Tapi sebelum 2 minggu itu gue udah langsung disuruh masuk bang. Sebelum selesai training tuh gue langsung disuruh masuk karena di salah satu rumah sakit itu ada yang keluar. Oh, jadi jadi gue nggak lama masuk nggak lama ikut trainingnya gitu. Pertama kita masuk, kita tuh nggak nggak dikasih libur selama 2 minggu. Jadi buat pengenalan area kan. Kalau job desk cleaning service di rumah sakit itu apa aja bang? Apa emang pada umumnya sama apa gimana? Ada yang beda di rumah sakit itu? Kayaknya ada yang beda deh bang. Kalau di tempat biasa mungkin kayak pengenalan areanya tuh nggak terlalu intens ya. Tapi kalau misalnya di rumah sakit tuh ada kayak pelatihannya juga bang. Kayak pemulasaran jenazah, terus pembersihan darah, ngerius, nyuci alat buat bantu ginjal bang. Oh iya. Buat cuci darah gitu. Jadi kita yang bersihin. Jadi ada pelatihannya lagi di sana. Sebelum kita masuk mulai kerja full ya di sana. Jadi ada trainingnya lagi. Nah pas seminggu gue di sana tuh masuk pagi tuh nggak terlalu nggak terlalu ketemulah hal-hal mistisnya gitu. Karena mungkin masih rame terus juga masih terang gitu ya. Kejadiannya tuh pas gue masuk malam bang. Oke. Pas gue baru berapa hari masuk malam, terus gue jaga di gedung poli di lantai 5 kan ada tuh ya. Jadi kayak dia ruangan cuci darah bang. Di gedung poli tuh jam berapa ya? Jam 5-an aja tuh dia udah sepi bang, nggak ada pengunjung, nggak ada apa-apa gitu. Jadi gue mulai bersihinnya tuh kayak sekiranya habis maghrib lah. Tapi mulainya gue nggak langsung udah ke lantai 5, jadi gue mulai tuh kayak dari lantai 1 dulu gue bersihin gitu. Terus lantai 2, lantai 3, lantai 4, baru dah nih di lantai 5 nih. Nah gue ketemunya tuh di lantai 5 tuh lagi pas gue siang berapa hari ya, siang 3 hari kalau nggak salah deh. Pas jam berapa ya, gue ketemunya tuh jam 10:30 deh bang. Itu tuh dalam keadaan kondisi di ruangan itu nyala bang lampu. Oke. Jadi pas gue lagi abis selesai gue ngelapin mesin HD-nya itu, terus gue juga ngebersihin darah-darah yang ada di bed gitu ya. Sampai pas gue ngepel, jadi kan ada ya di pojokan tuh ada tong sampah, lu tau gak sih yang bisa diinjek gitu bang? Iya, yang ngangkat. Iya, nah itu tuh ketutup sendiri bang. Tek gitu. Jadi kayak ada orang bener-bener yang nginjek gitu. Kalau dibilang tikus sih di situ nggak ada tikus bang, mustahil karena di rumah sakit tuh tempatnya steril banget. Bener. Steril banget di sana tuh. Makanya lagi pas gue ngelihat itu, kayak gue kaget juga lah. Pas gue lagi ngepel, gue lanjutin kan, gue masih kayak gue coba buat berani-beraniin kan, kayak udahlah gue selesain dulu ini, baru ntar gue gue cari tahu kayak gimana gitu. Nah pas gue lagi ngepel madep belakang, itu tuh kayak langsung bang kayak merinding dari atas kepala gue sampai kaki tuh kayak gue feeling gue nih ada apa nih di belakang gue nih. Ada apa nih di belakang gue. Nah pas
gue ngerasa gue merinding terus ada sesuatu di belakang gue langsung nengok kan. Nengoknya tuh gue nggak nengok kayak belakang kayak gini bang, gue langsung nengok sebadan-badan. Nah pas dari gue nengok itu, gue langsung ngeliat kayak pocong, tapi gede banget bang. Gedenya tuh kayak gimana ya? Wah gede deh pokoknya deh. Kayak lebih gede daripada gue. Udah itu deh kayak deket lagi jaraknya bang. Kayak dari sini ke lu deh. Bener segitu. Di belakang lu persis itu ya? Percis. Udah itu gue nengok kan sebadan-sebadan ya. Ya otomatis gue ngeliat dong fullnya kayak gimana. Itu tuh penampakan yang gue lihat itu bang, yang pocong itu tuh kayak nggak, bukan apa sih, beda dari penampakan yang gue tahu dari video-video penampakan gitu ya, atau dari sosial media atau apapun gitu. Biasanya kan kalau misalnya dari sosial media kan dia pasti kayak ada bercak darah, mukanya serem, terus kain kafannya juga kotor, lusuh gitu. Ini tuh enggak bang, dia tuh kelihatannya tuh bersih, bener-bener bersih, terus mukanya ketutup. Udah itu dia dalam keadaan kondisi tuh dia ngeliatin gue kayak merhatiin tuh gak sih, kayak palanya gini-gini tuh gak sih, kayak gitu bang. Mukanya ketutup apa? Mukanya tuh nggak kelihatan, mukanya ketutup kain kafan. Jadi yang diikat tuh cuman kepala, leher, tangan, selebihnya tuh di bawahnya tuh nggak ada ikatan sama sekali, ngelompong gitu aja. Gua nggak tahu sih itu napak apa enggak ya. Maksudnya karena itu ketutup kain, udah itu dia posisinya kan di lantai 5 di atas bang. Jadi gua nggak tahu itu napak apa enggak. Nah pas dari situ tuh yang lebih parahnya lagi, badan gue tuh nggak bisa bergerak karena ada tangan yang megangin belakang gue bang. Itu tuh tangannya gede, kasar, terus kayak seakan-akan tuh lu lihat nih, pocong ini lu lihat gitu, lu nggak usah kemana-mana gitu. Gue cuman bisa ngelakuin satu hal bang, gue cuman bisa merem doang, terus gue baca doa gitu ya, gue baca ayat kursi atau apapun. Terus pas gue melek, itu setan masih ada bang, masih kayak merhatiin gue kayak gimana sih. Dia tuh kayak pengen maju, pengen ngedeketin gue lebih deket lagi, tapi kayak ketahan gitu. Jadi dia cuman bisa merhatiin gue, ngegeleng-gelengin kepalanya doang bang. Nah habis dari situ gue merem lagi tuh, gue sampai kayak, gue dalam hati gue ya, kalau misalnya gue berdoa sama Allah tuh kayak, ya Allah kalau misalnya ini hilang, gue janji gue gak bakalan, hamba janji hamba gak bakalan nakal, atau hamba bakalan sholat rajin lah, atau hamba bakalan belajar ngaji lebih dalam lagi lah gitu. Tapi pas gue merem itu, terus gue bikin nazar di dalam hati gue tuh, pas gue melek, dia hilangnya tuh bareng sama orang yang megangin leher gue bang. Jadi pas dia yang megangin leher gue hilang, pas gue melek dia juga hilang, sama sekali nggak ada tuh. Tuh dari situ badan gue udah kayak akhirnya bisa bergerak juga nih. Itu dari situ gue lari bang, gue lari ke belakang, ke tangga darurat. Gue udah nggak mikirin gue bakal lewat lift lagi bang, karena gue nggak mau di situ tuh. Beberapa detik aja gue nggak mau lagi di situ. Maksudnya kayak gue nunggu lift aja tuh gue nggak mau di situ. Maksudnya gue mendingan lari aja dah lewat lewat pintu darurat. Akhirnya gue lari, gue ngelompatin banyak anak tangga kan tuh sampai bawah. Terus gue ke bawah bang, maksudnya ke security yang di IGD. Dia bilang kayak, kan gue ngadu ya sama dia, Pak tolongin saya Pak, baju tas saya sama perlengkapan saya masih di atas, temenin saya buat ngambil katanya. Terus kata security dia cuman bilang, lu habis ngeliat pocong ya kata di atas, lu baru ya di sini ya kata beliau gitu. Iya lagi Pak kata beliau gitu. Kata dia, ya udah besok aja diambilnya kata. Gue juga nggak berani kata beliau gitu. Oh dia nggak berani? Dia nggak berani. Gue harusnya kan gue selesain itu bang ya. Abis dari lantai 5 baru gue ke lantai 6. Harusnya tuh masih ada satu lantai lagi yang gue kerjain. Itu gue pulang bang, saking nggak beraninya gue buat ada di rumah sakit itu lagi, gue pulang. Nah pas pulang gue langsung kayak pikiran gue nggak bisa tidur bang. Gue sampai pagi tuh gue nggak bisa tidur. Gue nyari keramaian, gue nyari orang-orang kayak buat nemenin gue gitu, supaya gue nggak sendirian, supaya takutnya tuh gue diikutin apa kayak gimana kan. Akhirnya gue nyari orang tuh buat nemenin gue, atau buat sekedar ngobrol doang, sekedar ngopi doang sampai pagi bang. Pagi gue bikin surat resign langsung bang. Hari itu gue langsung bikin surat resign. Wah gila lu bang. Gue bilang baru kerja berapa hari kan, gue ngeliat kayak gitu, gue langsung bikin surat resign. Terus gue ngajuin kan paginya tuh, karena masih ada supervisor gue di sana. Kalau pagi, kalau malam kan nggak ada ya.
Jadi pas gue ngajuin surat resign, kata supervisor gue, lu kenapa di sini? Kata dia bilang gitu. Lu baru di sini, leader lu nggak enak, kata dia bilang gitu. Enak kok Pak, baik, kata dia bilang gitu. Teman-teman lu gimana? Jahat memang sama lu, kata dia bilang gitu. Enggak Pak, teman-teman saya baik banget semua di sini. Yang baru, yang lama-lamanya juga pada nerima saya. Terus lu kenapa resign? Kata. Kayak saya ngeliat pocong Pak di lantai 5 di ruangan HD, kata dia bilang gitu. Terus kata dia, ya udah gini aja deh, lu gua kasih pilihan, lu lebih takut setan apa nganggur? Atau lu langsung tuh logika gua kebuka tuh bang, kayak ya udahlah, gue milih kerja aja. Tapi gue nggak mau ya Pak, gue bilang gue nggak mau, saya nggak mau di gedung poli ini lagi gitu. Di HD itu ya? Iya. Mau dialisa. Ya udah dari situ, makanya alhamdulillahnya sih dari kejadian itu, terus kayak kesono-sononya tuh kayak ngelihat penampakan apa gitu ya, kayak sekelebatan bayangan atau sekelebatan halusinasi. Gue lah yang gue anggap halusinasi ya, kayak di belakang gue ada sesuatu. Terus dari kejadian itu tuh gue nggak mau ngambil resiko kayak gue nengok ke belakang atau gue merhatiin orang sekelebatan apa kayak gimana gitu. Enggak sih dari situ. Ya kalau misalnya hawa takut baru-baru di situ tuh gue baru bisa menaklukkan rasa takut gue tuh setelah gue kerja setahun gue baru bisa ngerasain rasa berani gue kerja di situ. Jadi kayak dengar suara orang nangis atau dengar orang ketawa gitu, perempuan ketawa gitu. Ya itu tuh bagi gue awal-awalnya emang menakutkan banget ya, karena emang logika gue bang ya, maksudnya kayak dengar suara nangis, dengar suara ketawa, itu tuh bagi gue tuh kalau berpikiran orang-orang yang logikanya jalan ya, itu tuh mungkin musang atau burung gitu. Iya, masih bisa dipikirkan secara logika ya. Nah, tapi bedanya kalau di rumah sakit bang, dia rintihannya tuh ada kata-katanya, tau gak sih? Jadi kata-katanya tuh kayak dia ngerintih nih kayak nangis nih, tapi sambil ada diselipin kayak tolong saya gitu. Mustahil dong itu musang. Kadang-kadang lagi di lorong perawatannya tuh koridor kan, ini kebun terus taman, bukan kebun sih, lebih ke taman sih bang. Lebih ke taman terus ruang tunggu pasien yang pada nginep tuh yang di ruangan ICU. Itu tuh sering banget tuh di situ tuh kayak dia ngerintih tapi teriak kata tolong bang, kayak tolong saya sakit gitu. Tapi saya masih belum punya keberanian dengar itu, kabur saya lari. Sering kejadian kayak gitu tuh? Sering ketawa terus nangis kayak sekelebatan tuh. Bahkan ada keluarga pasien bang yang nunggu pas malam tuh, pas saya lagi jaga malam kan, kalau di sana kan yang shift malamnya tuh dari jam 10 sampai jam 6 pagi. Gimana ceritanya tuh? Jadi pas saya masuk malam kerja di cleaning service itu kan, kalau masuk malam kan job desk-nya khususnya ya bang ya, di ruang perawatan sama di IGD doang. Terus juga ininya nggak banyak, maksudnya kayak anggota cleaning service-nya tuh nggak banyak. Kalau malam cuman ada 4 orang lah. Jadi yang 2 orang di IGD, terus yang 2 orang lagi di ruang perawatan. Ruang perawatan itu ruang ranap kan? Iya, rawat inap kan? Iya, rawat inap. Tapi kalau yang angkernya yang banyak kejadian yang saya rasain tuh perawatannya tuh perawatan yang elit bang, yang mencekam banget. Karena kalau perawatan yang BPJS itu kan dia masih ada keluarga yang nemenin. Rawat inapnya rame-rame nih. Iya, rame-rame gitu. Nah kalau misalnya yang VVIP kan dia satu ruangan tuh gede, udah itu pasiennya sendiri. Dan parahnya lagi kalau ruang VVIP itu jarang banget ada keluarganya yang nemenin bang. Jarang banget asli. Gimana tuh ceritanya waktu itu? Jadi waktu pas saya di ruang perawatan, ada nih yang ngelewatin pasien BPJS kan pada di luar tuh. Mereka pas lagi pada di luar. Ini malam nih ya? Malam jam bang, berapa? itu jam 1:30 deh. Oke. Mereka kan pada nggak tidur tuh, kadang-kadang tuh ada beberapa orang yang nggak tidur. Misalnya nemenin 2 orang, yang satu tidur, yang satu enggak gitu, kayak main handphone gitu. Habis itu pas saya lewat dia manggil nih, katanya, Mas,
itu tuh ada darah di situ di depan ruangan. Adalah kita sebut aja teratai lah ya. Ada darah di situ banyak, kata dia bilang. Itu nggak dibersihin, kata dia bilang. Darah dari mana Pak, kata dia bilang gitu. Itu Mas, emang Mas nggak lihat, kata dia bilang gitu. Terus pas saya lihat, nggak ada darah sama sekali, kata dia bilang gitu. Nah pas gongnya itu nih, tiba-tiba si pasien bilang, katanya, Mas, itu Mas ada perempuan darahnya kemana-mana, setengah doang. Kata dia bilang begitu, masuk ke ruang perawatan, kata dia bilang gitu. Wah, Bapak gimana sih, gue bilang. Bapak kenapa sih Pak? Bapak gila apa gimana sih? Orang gak ada apa-apaan, kata dia bilang gitu. Udah sampai security tuh pada datang, Bang, nenangin dia. Dia tuh kayak susumpahan tuh kayak, sumpah saya nggak bohong, saya ngelihat perempuan itu. Tuh dari situ tuh kayak, wah, ada yang nggak beres nih ternyata. Jadi kayak, udahlah, biarin dah, kata. Udah pas kejadian itu, udah nggak ini lagi, jadi kayak ngelewatin situ tuh jadi kayak mencekam banget Bang, ngedenger suara dia. Udah sih dari pas kejadian itu udah selang setahun, awal-awal kayak mulai, masa iya sih gue takut mulu nih kerja di sini dengan gangguan-gangguan kayak gini, kata beliau gitu. Akhirnya coba buat kalau dengar suara nangis gitu ya kita suka nyeletuk gitu kayak, lu kenapa sih kayak gini gitu, lu kenapa sih, kalau mau keluar aja, gue bilang, lu curhat sama gue, jangan nangis terus, kata beliau gitu. Itu pas udah berani tuh Bang, jadi pas gue tuh kayak sedikit nantang lah gitu. Kayak denger orang ketawa juga, lu tawain apaan, kata beliau gitu. Suka nyeletuk ngomong sendiri gitu Bang. Sampai kadang-kadang dipergokin sama temen tuh, lu ngomong sama siapa sih, kata beliau gitu. Emang lu gak denger, kata beliau gitu, ada suara orang nangis. Enggak denger, kata. Kayak lu doang deh yang denger dah. Oh ya udah, kata beliau. Berarti gua doang nih tujuannya dia nih, gue bilang, tujuan setannya ini nih, kata beliau. Ada kejadian apa lagi waktu itu? Abang tahu nggak sih yang tahun berapa tuh ya? Ada ojol yang kereta. Yang tahun berapa ya? Kayak mungkin tahun 2017-an deh. Jadi ada ojol yang kelindes kereta di daerah situ, di daerah Jakarta Pusat. Terus dia di bawahnya kan paling deket kan di rumah sakit di tempat saya tuh, di tempat saya kerja. Itu tuh malam Bang dia. Pas malam saya jaga, mungkin ya pas mobil pickup yang bawa korban kelindes kereta itu, security-nya udah koordinasi dari depan Bang. Ada pasien hancur berantakan. Oke. Terus badannya kepisah gitu. Makanya security-nya yang jaga di IGD mental Bang. Akhirnya saya yang dipanggil nih. Waduh. Karena saya lagi ada di IGD, lagi pas banget tugasnya tuh, plottingannya tuh di di IGD itu. Kata dia, Mi tungguin ada pasien, katanya, nanti bantuin gotong ya, kata dia bilang gitu, siapin belangkar, kata bilang gitu. Udah belangkar udah siap. Terus datanglah nih mobil pickup nih. Saya pikir tuh cuman luka ini Bang, kayak mungkin patah tulang atau kayak lecet-lecet dikit lah gitu ya. Saya nggak lihat kalau badannya dia tuh di setengahnya tuh ditutupin koran. Udah itu tuh orangnya masih sadar Bang, masih sadarnya tuh kayak dia tuh masih main handphone, masih kayak mungkin ngehubungin keluarganya kali ya buat terakhir kali. Tahu nggak Bang? Jadi pas dia pick-up-nya datang, dibuka belakangnya nih, pintu belakangnya. Saya kan udah siap tuh belangkar tuh. Akhirnya saya tarik dong. Saya tarik. Pas saya tarik dikit tuh perasaan saya kayak, kok enteng banget nih orang, kata bilang gitu. Terus saya lihat, ada koran, ada kardus. Pas saya tarik, berantakan Bang sini Bang. Setengah celana saya tuh kena darahnya dia semua. Parah nih orang, kayak saya ngegendong dia Bang, kayak ini tolongin dong nih, gimana nih, gitu bilang gitu. Kata perawat-perawatnya, udah langsung naikin aja ke belangkar, kata bilang. Kata perawatnya gitu. Iya, udah saya naikin kan. Tapi dia masih main handphone Bang. Dia santai tuh. Dia sesantai itu, jadi kayak, wah parah banget nih. Akhirnya pas udah saya taruh di belangkar, terus kakinya kan saya nggak berani Bang ya. Maksudnya kayak udah ngelihat kayak gitu tuh udah kayak gimana sih, kuping saya langsung kayak iya benar. Ini kayak pengang banget kan, langsung kayak budek gitu. Jadi saya nggak dengerin apa-apa tuh dari luar tuh, saya coba fokus sama kakinya. Gue nggak mau ngangkat nih, gue nggak mau, gue mau disuruh kayak gimana juga gue nggak mau ngangkat kakinya. Oke, gitu. Setengah berarti, seperut. Setengah Bang. Hilang atau emang berarti sepinggang ada tuh ke bawah? Putus Bang, putus. Jadi mungkin kalau dari sini ya, dari sinilah segini tuh hilang, segini tuh hilang. Dia tuh masih ada kakinya Bang. Oh, dari paha ke bawah ada? Dari paha ke bawah tuh masih ada. Oke. Tapi nggak nyatu.
Oke. Tau gak sih, kaki juga udah terpisah juga. Oh, berantakan ya. Iya, jadi sisanya jeroan dia masih ada di tempat kejadian. Oh. Jadi masih nggak ada yang berani ngambil atau mungutin, jadi Dan dibawanya. dia masih hidup. Dan dia masih hidup bang. Main HP. Masih main handphone. Nggak tahu ya, saya pas kejadian itu abis bawa dia ke Blangkar, kan langsung masuk ke IGD bang. Dari masuk IGD saya pulang dong, ganti celana, dianterin sama teman saya, diganti celana, mandi dah segala macem kan. Karena udah ini banget lah, udah lengket banget dah, kena darah kayak gitu kan, sampai dagingnya juga nempel di celana saya tuh dikit-dikit. Akhirnya pas saya masuk lagi, udah selesai mandi, udah selesai beberes, masuk kerja lagi, ternyata orangnya udah meninggal. Oh iya dong. Pasti itu udah pasti meninggal. Karena kalau dia hidup pun juga ya mustahil sih kayaknya deh. Tapi mungkin usaha terakhirnya dia tuh ngubungin orang rumahnya. Ngubungin keluarga ya. Iya, pas dia main handphone itu kayaknya dia mungkin ngubungin keluarganya. Iya. Terus ada cerita apa lagi bang? Nah waktu itu tuh sempat lagi tuh ada kejadian. Tapi itu kejadian mistisnya tuh keseringan malam bang. Pas lagi masuk malam tuh pasti tuh. Malam ya. Pasti ada aja tuh kejadiannya tuh. Lagi pas saya di ruangan perawatan. Saya kan jaganya di ruangan VVIP ya. Dia nanya sama saya, Mas, perawat yang baju merah kemana? Kok nggak ada sih gitu loh gitu. Nah terus kan pikir saya, semua perawat di situ tuh bajunya nggak ada yang merah mas. Maksudnya kayak di sana tuh bajunya tuh hijau atau nggak biru gitu. Perbedaannya kalau yang biru itu dia biasanya kepala perawat lah. Nah terus yang hijau perawat biasa, nggak ada yang merah sama sekali. Nah terus saya tanya, yang merah, perawat baju merah, nggak ada pak yang di sini tuh perawat baju merah tuh nggak ada di sini gitu belum gitu. Ada kok mas, dia tiap malam tuh gantiin infus saya. Iya, terus kayak nemenin saya ke kamar mandi, ngegotong saya ke kamar mandi gitu belum. Baik banget, udah itu cantik lagi. Wow. Kayak orang bule gitu, kayak orang Belanda mas gitu. Terus kata saya, ini nggak mungkin orang sih gitu loh gitu. Karena emang pasien yang lagi cerita itu dia tuh keluarganya nggak ada yang nemenin. Oh dia sendirian di situ. Dia sendirian di situ. Di ruangan VVIP. Iya di ruangan VVIP karena pengen ngasih tahu ke ke pasiennya juga gimana gitu ya. Kayak udahlah biarin aja lah. Pas beberapa hari selanjutnya tuh saya dipindahin bang plottingannya, yang tadinya di ruang perawatan tapi suruh ngejob. Karena kalau hari biasa saya tuh di ruang perawatan, tapi kalau di hari Sabtu atau Minggu saya tuh selalu ngejob tuh modelannya kayak ngerjain pekerjaan yang jarang banget disentuh gitu. Kayak ngebersihin RAM, terus ngebersihin sudut-sudut tembok gitu kan, kayak ngebersihin general cleaning lah pokoknya semua gitu ya yang nggak kesentuh. Nah lagi pas itu tuh jam berapa ya, pas masuk malam jam 2:30 deh kayaknya deh. Jam 2:30 pagi saya berdua kan sama teman saya ngebersihin RAM nih. Jadi kan kalau di rumah sakit kan ada tangga, ada RAM tuh yang langsung turunan gitu loh mas. Iya. Yang turunan gitu, yang letter Z lah gitu. Turun ke bawah. Nah saya bersihin tuh dari lantai atas karena tinggal nyiram doang lah. Nah, abis pas nyiram, dia tuh kayak si Ari tuh teman saya tuh. Kita sebut aja Ari lah. Jadi ini dia nih orangnya rada ketu bang. Maksudnya ketu tuh dia orangnya rada nantang sama setan, tau gak sih kayak mana nih kuntilanak nih, gue pengen lihat nih, mana nih gue pengen ini nih katanya. Kalau misalnya ada setan gue pengen mintain nomor togel lah apalah, pokoknya bercandanya dia kayak gitulah gitu. Nah pas pada saat saya ngebersihin RAM itu berdua sama dia nih kayak ini bang kayak lagi merhatiin sesuatu yang tapi saya nggak lihat gitu. Jadi dia kayak apaan sih gitu. Terus gue kayak, lu ngeliat apaan sih? Kata bilang, lu ngeliat apaan sih? Gitu bilang. Dia kayak merhatiin kayak. Terus pas dia mau tegesin lagi, dia udah feeling nih gue lihat kuntilanak nih. Yang gue lihat pasti kuntilanak katanya. Pas dia pengen mastiin lagi, ternyata benar kuntilanak. Dia keluar nih dari setengah, terus keluar lagi sedikit lagi, kayak gimana ya kayak
Anjir. Ya kan kayak wah, Oh dia kayak gini ngintip setengah. Ngintip terus kayak- lagi, setengah lagi. iya setengah lagi terus kata dia, ayo coba naik ya pelan-pelan kata dia bilang gitu. Pas udah rada deket bang, dia baru tuh keluar tuh semua. Tapi abis dia keluar dia langsung terbang set. Abis itu dia lari bang. Dia sebelum lari tuh yang bikin saya kesel tuh dia narik baju saya tuh sampai sobek bang. Bener sampai abis baju saya setengah ditarik sama dia. Lari meng kata dia gitu. Lari ditarik kan tuh sama dia tuh. Pas lari kan yang namanya ram kan udah disiram terus licin ya. Udah itu lari sampai jatuh bangun gitu bang. Gara-gara dia tuh. Udah itu pas di bawah lu ngeliat apaan sih? Gue kirain kardus meng kata dia bilang gitu. Gue kirain kardus ternyata kuntilanak katanya. Lu batu sih gitu bilang gitu. Terus gimana nih kerjaan belum kelar kata dia bilang gitu. Enggak udah besok aja pagi katanya. Ntar aja subuh atau nggak pas udah terang kata dia bilang gitu. Tapi besokannya dia nggak masuk lagi bang. Oke. Sampai vendornya putus dia juga nggak masuk. Oh dia langsung cabut. Dia langsung resign. Nggak tahu bentuknya. Kalau kata dia ya, kalau menurut dia tuh dia tuh ada matanya bang, tapi nggak ada kelopak mata, tau gak sih? Si kuntilanak ini. Si kuntilanak itu tuh yang dia lihat nih ya, dia ada mata tapi nggak ada kelopak mata, jadi kayak tengkorak aja bang, tengkorak tapi dia punya mulut, punya kulit gitu. Terus rambutnya juga kayak ada daun-daunnya gitu. Udah itu dia kayak pengen nyamperin si Hari gitu, sampai dia munculin semua badannya terus dia terbang. Nah terus ini tuh bukan masuk malam bang, tapi masuk siang. Dia tuh keadaannya masih sore lah, kayak jam 9-an gitu sampai jam 10-an lah. Itu pas closing. Jadi pas closing saya selesai ngebersihin gedung poli dari lantai 1 sampai lantai 6. Kalau kita kan kerjanya kan dari 1 dulu nih bang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah pas dari lantai 6 kita langsung turun dong ke bawah, prepare mau pulang. Oke. Ceritanya jam setengah 10-an apa jam 10-an gitu ya. Nah pas sudah selesai itu kita bertiga bang, gua terus kita sebut aja Tommy sama si Jul lah ya. Lu, Tommy sama Jul nih. Iya bertiga. gua, Tommy sama si Jul, Oke. bertiga nih. Nah pas gua turun dari lantai 6 itu tuh di lantai 4 setak bang. Itu keadaannya gelap banget. Di lantai 4 itu ruangan ini bang, ruangan khusus perawatan kecantikan. Di depan pintu masuk ruangan itu dia ada patung 2. Patung itu pakai kebaya sama selendang. Oke. 2 tuh di situ tuh ada tuh. Tapi nggak kelihatan dari lift. Oke. Dari kita keluar dari lift itu harus ke kanan dulu baru kelihatan patung itu kan. Nah habis itu pas di lantai 4 berhenti kan ininya liftnya. Jadi berhenti terus kebuka bang. Kalau di situ tuh kebuka kan harusnya dipencet dari luar ya. Bener. Nah terus sedangkan kalau di gedung poli itu dia yang dibuka tuh cuman lantai pintu daruratnya yang dibuka cuman lantai 6 dan lantai 1. Selebihnya tuh nggak ada yang dibuka, dikunci semua pintu daruratnya. Oke. Termasuk keramnya kan, termasuk keramnya itu dikunci semua. Jadi mustahil ada yang mencet dong dari luar supaya pintu itu kebuka liftnya. Nah pas sudah kebuka, akhirnya kita tutup nih bang. Kita tutup tuh, kita pencet tuh, tutup tuh. Ketutup tapi nggak full, kayak dek. Terus kebuka lagi. Kayak ada yang nahan di pintu ya. Nah abis udah ketutup 2 kali nih bang. Dek, 2 kali. Teman saya langsung tuh trauma tuh. Dia langsung ke belakang, ngebelakangin pintu itu terus langsung jongkok, langsung ampun gitu kayak gitu bang. Abis itu pas saya lihat dari atas sampai ke bawah, selendang dari patung nih kata dia bilang gitu, nih yang ngalangin kata dia bilang gitu. Ya Ada selendang. ada selendang yang ngalangin pintu masuknya itu bang. Gimana waktu itu ngalangin itu? Dia selendangnya tuh masuk setengah ke pintu lift. Ngample gitu di lantai. Ngamplek di lantai. Udah itu pas kita mau buang kan, maksudnya kayak pengen dipindahin, dia tuh kayak ada yang narik bang, cepet banget dah. Nggak ada yang berani nengok bang, nggak ada yang berani nengok keluar. Akhirnya dipaksa buat tutup. Saya sama si Jul madep belakang, ngebelakangin pintu. Si Tommy kan yang nutup tuh, kayak dia astagfirullah langsung ketutup tuh bang.
Dari situ langsung ketutup, nyampe ke lantai 1, udah langsung tenang. Nggak ada. Itu kalau mungkin ya, kalau pikiran saya, kalau ada yang nengok aja dah, kayak pas abis selendang itu ditarik, terus nengok gitu keluar, itu pasti ada sesuatu aja bang di situ bang. Iya. Pasti ada sesuatu yang Awalnya kan dia berhenti, pintu nggak ketutup nih. Nggak Ini belum ada ketutup. selendang nih ya. belum ada yang ngeh kayaknya deh Belum bang. ada yang ngeh atau emang udah ada sebenarnya? Belum ada yang ngeh aja. Kayaknya mungkin udah ada, tapi kitanya nggak ngeh. Karena itu di bawah dia. Karena di bawah, di lantai. Di lantai. Karena kalian ngelihatnya ke depan gitu ya. Ke depan sama fokus ke atas bang. Karena Oh, gelap. Ngelihat Iya. lift gitu ya. Jadi kayak ngelihat, wah, kan kondisinya gelap tuh di situ. Ditutup nggak bisa 2 kali. Terus Dua si kali. temen abang, astagfirullahaladzim, balik motor balik tuh. Baru ngeh ada selendang di bawah. Ada selendang nyangkut gitu ya. Nyangkut di situ. Nah pas pengen ditarik, tiba-tiba dari luar ada yang narik bang. Anjir. Kayak langsung, gak lah. Udah langsung saya juga muter balik dan ngebelakangin lift itu deh. Kayak, nggak ada nih kayak gini. Ada tuh bang kejadian, tapi kejadiannya rada ini juga sih, rada sedih juga sih kalau menurut gue pribadi ya. Oke. Jadi dulu tuh waktu pas gue masih di ruang perawatan, gue jaga siang kan dari jam 2 ya, dari jam 2 sampai jam 10 malam. Nah dari jam 2 ini gue nggak tahu nih bang, emang karena kalau di sana tuh kalau nggak ada pasien, perawatnya pun nggak ada bang. Tapi pas gue di situ, pas gue jaga di ruang perawatan itu, ya masih ada pasiennya satu di kamar 505. Itu tuh yang biasanya gue temenin gitu ya. Kalau misalnya dia pengen nonton TV ya gue gantiin channelnya. Ini ruang VVIP. VVIP bang. Pasiennya cowok cewek? Cowok bapak-bapak. Oke. Dia udah lumayan tua sih. Dia tuh keluarganya jarang banget ada yang nemenin bang. Maksudnya karena gue kasihan kan, terus juga kalau di ruang perawatan kerjaan yang gak terlalu banyak, kalau pasiennya satu, ya jadi gue disuruh nemenin dia, kayak nemenin ngobrol, nemenin Nonton TV di situ. iya nonton TV, terus juga kayak ngebantuin dia ke toilet. Nah terus tumben nih gue kayak ngerasa kok nggak ada perawat ya, padahal ada pasien gitu. Akhirnya tuh bapak-bapak minta temenin gue ke taman bang. Dia minta temeninnya tuh, gue nemenin dia dari jam berapa ya, dari jam 3 nih. Gue nemenin dia kayak bantuin dia nyuapin, terus Jam 3 kayak sore. jam 3 sore gue bikinin teh gitu. Kamarnya juga nggak terlalu rapi juga sih karena masih ada dia kan. Nah terus jam 4 dia minta temenin nih mau ke taman, kata dia bilang gitu. Ya udah, itu bawa bang, infusan tuh dibawa sama dia. Maksudnya dia jalan juga nggak, bapak udah bisa jalan normal ya, kata dia bilang gitu. Iya nih alhamdulillah, kata dia bilang. Obrolannya nggak banyak bang, tapi tuh setiap gua ngobrol sama dia tuh kayak ngerasa ini tuh bapak gue gitu, bapak gue sendiri gitu. Kayak ngerasa kayak gitu aja gitu, nemenin. Terus pas di taman juga dia duduk nih di sana. Habis dia duduk ada di taman ruangan perawatan itu kan ada kayak bangku tamannya, terus juga ada kursi yang bisa goyang gitu tuh. Nah dia duduk di kursi yang goyang itu bang. Habis itu dia duduk, infusannya juga dipegang sama dia. Gue izin sama dia kayak, Pak sebentar ya, saya mau keliling mobile, namanya kayak ngebersihin lobby atau ngelap-ngelap meja gitu di ruang tunggunya gitu. Nah habis itu nanti saya kesini lagi ya, kata bilang gitu. Iya, kata bilang gitu. Ya udah, pas gue lumayan lama sih, setengah jam gue ngebersihin di ruangan di ruangan tunggu, terus di ruangan resepsionisnya gitu, di ruangan ini. Tapi nggak ada perawat bang, nggak ada perawat sama sekali di situ. Nah habis gue udah selesai, gue balik lagi kan, terus gue bilang mau maghrib bang, waktu itu udah jam setengah 6-an lah. Maksudnya, Pak mau masuk nggak ke dalam, kata beliau gitu. Enggak, nanti aja, kata beliau gitu. Nah tiba-tiba tuh ada perawat datang ke sana karena mau masuk pasien bang. Datang, Mas Mami nanti siapin kamar ya buat pasien. Ini kakak mana aja sih, orang masih ada pasien juga, dari tadi kagak ada. Pasien di mana, kata dia bilang gitu. Itu kamar 505. Kamar 505, katanya.
Mas Fahmi itu udah plus, kata dia bilang gitu. Plus. Kan kalau bahasa rumah sakit kan plus tuh meninggal bang artinya. Terus pas dia ngomong plus, perawatnya ngomong plus, itu tuh posisinya kan lorong bang. Lorong lurus, gue di sini nih. Terus bapak-bapaknya masih nih di sini nih. Terus kayak nggak kelihatan kan dari perawat ke pasiennya. Terus gue ngobrol sama perawatnya kan kayak ngeyakinin ada orangnya masih ada, kata dia bilang gitu. Kata siapa udah meninggal, kata dia bilang gitu. Nah terus pas dia ngomong yakinin gue, enggak, lihat aja di kamarnya berantakan, kata dia bilang gitu. Tadi udah diambil sama keluarganya semua barang-barangnya, kata itu belum diberesin sama anak pagi, kata dititipin aja ke Fahmi, kata dia bilang gitu. Terus pas gue nengok lagi nggak ada bang, itu bapak-bapak nggak ada. Lu tau nggak perawatnya tuh ngasih apa bang? Ngasih duit ke gue, katanya dibilang dari keluarganya, makasih ya Fahmi udah nemenin bapak. Gue dikasih duit, gue dikasih amplop. Tuh ngerasa kayak anjing. Tuh, ini mungkin yang lu temenin dari jam berapa tuh sampai jam berapa? Siapa ya? Gue lama bang nemenin dia tuh. Iya. Gue nemenin nonton TV. Mungkin kalau di ruangan itu ada CCTV, mungkin kayak gue ngomong sendiri. Terus tapi anehnya nih bang, setelah pas gue nemenin dia itu kan, itu ruangan rapi bang. Ruangan tuh rapi, nggak terlalu berantakan lah, kayak bekas minum tuh pasti ada lah di situ, tapi nggak berantakan, kayak bednya juga masih rapi, terus kursinya juga nggak acak-acakan gitu, terus juga lantainya nggak ngeres gitu, bersih lah pokoknya. Tapi pas abis gue sadar kalau bapak itu udah meninggal, terus pas gue nengok udah nggak ada dia di tempat duduk di taman itu, gue langsung ngecek kamar tuh, kamarnya berantakan bang. Langsung gue nggak sempet pamit, gue nggak ini. Mungkin tadi cara dia pamit kali ya sama gue. Iya. Di situ tuh langsung kayak, ya Allah, sayang banget gue. Pengen sih kalau gue tahu dia nggak ada, mungkin gue bakal ngucapin kata-kata perpisahan sih buat dia. Pasti dong. Oke bang, itu kan yang tadi lu ceritain banyak kejadian-kejadian horor yang emang lu lagi kerja nih. Kalau ada nggak nih yang kejadian horor yang di luar dari lu kerja gitu, yang emang masih ada hubungannya sama di rumah sakit gitu? Oh, yang kerjaannya tuh di luar job desk lah ya. Boleh, itu ada nggak? Nah, ada sih kayak gitu tuh. Jadi kalau di rumah sakit kan cleaning service juga ada pelatihan ini ya bang. Apa sih? Kayak pemulasaran jenazah gitu. Oh, kayak ada ya, dapet ya? Ada. Jadi kalau biasanya kan kalau misalnya rumah sakit kan langsung ada yang langsung dimandiin, ada yang langsung dibalsemin atau dikasih formalin lah buat biar awet lah. Nah pas saat ada pasien yang meninggal, terus dia minta dibersihin sama dibalsemin buat di rumah duka kan, itu butuh beberapa hari ya bang ya. Jadi kita kasih pengawet. Di rumah sakit tuh dikasih pengawet? Iya, di rumah sakit tuh udah dikasih pengawet. Okay. Nah pas saat kita ngasih pengawetnya itu tuh saya berdua bang sama teman saya. Kita sebut aja Silai ya. Silai. Nah terus cleaning service yang ngerjain itu? Cleaning service bang. Kalau misalnya sebenarnya sih ada timnya, cuma kalau misalnya timnya lagi nggak ada ya kita yang ngerjain. Kita yang backup gitu. Tapi karena backup itu tuh ada tip yang di luar gaji bang. Oh jadi lumayan ya? Iya, jadi buat tambah-tambahan kita juga kan di cleaning service itu. Makanya kita diajarin juga. Nah pas kita lagi pemulasaran nih kan keadaannya kan bukil ya bang, mayatnya ya nggak pakai apa-apa ya. Tapi mayatnya kalau yang laki-laki, kalau yang perempuan gitu ya. Nggak boleh berarti ya, kalau cewek ke perempuan, cewek ke laki nggak boleh. Nggak boleh. Terus sebelum di make upin kan kita ini dulu ya, kayak ngebalsemin dulu, ngasih pengawet gitu. Waktu itu udah laki-laki tuh, laki-laki masih muda. Udah tua sih bang. Oke, gimana ceritanya? Karena waktu pas dia meninggal itu mungkin ya saya lagi balsemin, saya lagi kasih pengawet. Terus tiba-tiba pas saya pijit tangan kirinya, yang tangan kanannya tuh ke atas bang. Dia, tapi nggak lama terus kayak jatuh lagi. Itu tuh saya panik bang, langsung bang kayak ini dia masih hidup loh gitu. Sama teman saya sampai loncat bang, sampai kayak astagfirullahaladzim. Dia langsung keluar, saya keluar.
Terus nyari keluarganya kan, karena keluarganya kan nunggu di depan kamar jenazah tuh di ruangan pemulasaran. Kayak, Pak ini sebenarnya masih hidup loh, kata beliau gitu. Masih hidup nih bapak ini, katanya. Akhirnya dipanggil kan dokter tuh. Dokter datang, terus dia ngecek, Mas ini udah meninggal, kata beliau gitu. Emang kenapa? Ini tadi tangannya ke atas dok. Nah baru tuh dari situ tuh dia si dokternya itu ngejelasin kalau ini tuh sebenarnya bukan masalah mistis atau apapun, ini tuh bisa dijelasin secara logika. Ya ada penjelasannya itu. Ada penjelasan. Ini tuh namanya kayak apa ya? Ingatan otot apa muscle memory apa gimana gitu, dia ngejelasinnya sih kayak gitu. Iya, jadi pokoknya ada yang bisa bikin otot tuh gerak tiba-tiba. Iya, tiba-tiba gerak gitu ya. Oh gitu. Udah dari situ gue dijelasin sama dokter kalau itu tuh muscle memory, itu hal yang wajar lah gitu. Walaupun nggak banyak kejadiannya, tapi itu bisa dijelasin secara logika gitu. Adalah penjelasan gue lupa, tapi ada itu di ya searching si ChatGPT apa di Google tuh ada. Iya, ada pasti penjelasan. Teman-teman di rumah udah pada canggih lah, tinggal searching aja. Gue mau jelasin takut salah. Ada tuh bang, gue dulu waktu pas gue kerja di sana masuk siang. Kalau masuk siang kan biasanya gue balik selesai briefing itu jam 11 lah ya. Jam 11 malam gue baru keluar dari kerjaan gitu. Kalau di ini gue jelasin orang tua gue dulu kali ya. Orang tua gue tuh ngajar ngaji bang di daerah lah, kayak RT juga kan di daerah gue. Dia tuh anti banget gue ya pribadi buat bawa perempuan, karena waktu itu kan gue masih ini bang, masih belum boleh banget gue pacaran deh, masih belum boleh banget gue ketemu sama perempuan atau ngajak-ngajak perempuan gitu ke rumah. Juga agama lo ya di keluarga. Iya, agamanya kuat juga kan dia. Nah pas saat gue balik dari kerjaan, dulu kan motor gue Verza ya bang, gue balik lewat daerah gue nih, bokap gue lagi nongkrong bang sama teman-temannya di pos, ada namanya pos kayak pos partai gitulah gitu. Nah pas nongkrong di sana gue lewat, karena kan langsung gue juga nggak ngelihat ada bokap gue bang di situ, nggak ngelihat ada bapak gue. Nah terus tiba-tiba pas gue sampai rumah mau masuk rumah, bapak gue nyamperin, katanya bilang, mana perempuannya, katanya bilang gitu. Kemana perempuannya, katanya bilang. Hah, perempuan apaan? Iya tadi yang lu goncengin, gitu. Lu jangan kayak gitu, jangan pacaran-pacaran, jangan bawa perempuan malam-malam ke rumah, kata dia bilang, nggak bagus, kata dia bilang. Apaan sih orang sendiri, kata dia bilang gitu. Orang sendiri tadi dari kerjaan balik, kata dia bilang gitu. Enggak, lu nggak sendiri. Perempuannya tadi mana, kata lu kemanain? Sampai dia masuk rumah bang, sampai masuk rumah kayak ngecek gitu. Padahal gue belum masuk ke rumah, kata dia bilang. Deh, kemana tuh perempuan, kata. Masalahnya tuh semua tuh pada ngelihat bang, semua yang di pos itu, yang di pos partai itu tuh pada ngelihat gue bawa perempuan. Terus juga perempuannya tuh nggak ini bang, nggak serem. Kalau kata bokap gue tuh perempuan mana yang pakaiannya kayak gitu, kata bilang itu seksi banget kayak gitulah gitu. Perempuan seksi, gue bilang. Kenapa gue nggak lihat gitu? Kalau misalnya gue lihat kan enak gitu ya. Lumayan ya. Iya, setan dah gue bawa gitu. Kenapa gue nggak lihat? Udah katanya pas di pos tuh, wih, Pak, kan bapak gue kan panggilnya Pak RT ya. Pak RT tuh anaknya tuh perempuan tuh ke rumah tuh, kata lo, mau ngapain, kata lo gitu. Iya nih gue samperin langsung, kata lo gitu. Terus kata bokap gue tuh perempuan, emang perempuannya kayak gimana Pak, kata lo gitu. Iya perempuannya pakaiannya kayak, maaf aja ya, maksudnya kayak nggak sopan pakaiannya, pakai rok pendek, pakai tank top gitu. Terus juga perempuan kayak perempuan inilah, kayak perempuan jalanan lah, kata beliau gitu. Padahal akhirnya gue sesumpahan sih, maksudnya kayak enggak, demi Allah Pak, enggak bawa. Tapi bokap percaya akhirnya. Ya akhirnya bokap percaya karena apa sih? Kalau ada dicari. Iya, karena dicarinya gak ada. Gue mau ngumpetin di mana gitu. Orang gue tidur juga kadang-kadang pintu di kamar gue juga nggak pernah dikunci. Bahkan nggak ada pintu sih bang, cuman hordeng doang gitu. Jadi mustahil gue bawa perempuan gitu ya. Dan terakhir kerja di situ tahun berapa bang? Tahun 2015
kalau nggak salah deh. 2018 2018 lu cabut dari situ. Pindah dari situ karena kenapa? Karena vendor bang. Vendornya tuh kalah di sana karena outsourcingnya rada mahal juga sih kalau menurut gue di sana. Oh, jadi kalah sama vendor lain. Jadi kalah sama vendor yang lebih murah gitu. Selama kerja di rumah sakit, ada nggak sih cerita dari perawat atau dari teman-teman security gitu, cerita horor yang pernah lu dengar gitu bang? Ada sih bang. Apa? Ada nggak satu aja yang paling serem? Kalau dari perawat tuh ada yang dia ngebuka pintu, tapi dia ada yang ngeganjel di ruangan perawatan lagi tuh bang. Dia lagi shift berapa nih perawatnya? Dia lagi shift malam. Gue tuh udah mau balik bang. Gue udah prepare, gue udah pakai jaket, gue udah pengen siap-siap balik lah gitu ya. Pengen briefing dulu sih sebenarnya. Nah terus dia tiba-tiba manggil kan, teriak, kenceng banget dia teriak, Mas Fahmi, kata dia bilang, di mana? Kata terus langsung, kenapa sih kak teriak-teriak? Kata dia bilang, Mas ikut dulu keluar ya, kata dia bilang gitu. Saya mau ada yang mau saya omongin gitu bang. Udah itu pas keluar dari ruang perawatan itu kan ke tempat yang rada rame lah pokoknya. Terus dia bilang, Mas Fahmi, aku tuh mau pipis tadi di ruang perawatan, di ruangan kata dia bilang gitu, di ruang pasien yang kosong. Pas aku buka pintu, di belakangnya tuh ada yang ganjel. Udah itu tuh baunya tuh amis banget, bener-bener kayak bau ikan basi bang. Udah dari situ kayak dia langsung kabur, manggil gue. Pas gue nyamperin dia tuh emang gue rada nyium bau amisnya gitu, kayak mungkin sekelebatan doang kali gitu loh gitu. Terus juga gue nggak kepikiran kayak bawa apaan sih nih gitu loh. Terus gue langsung nyamperin dia, kenapa sih kak, kata bang gitu. Masalahnya dari teriakan dia tuh bikin gue lupa dari segalanya bang. Karena gue pikir dia kayak habis ngelihat sesuatu kayak atau apa gitu. Ternyata dia habis digangguin sama hal-hal kayak gitu. Itu yang pas ada di lu ya. Terus kalau yang lagi nggak ada lu nya ada nggak? Yang dia random aja gitu, teman perawat cerita, nggak ada ya? Ada sih paling kayak tiba-tiba temen masuk IGD bang. Temen? Iya. Jadi dia lagi masuk siang nih. Malam dia tuh orangnya kayak gimana ya? Orangnya pendiam bang. Ada temen gue, kita sebut aja Guntoro lah ya. Terus pas dia mau balik juga, prepare mau balik, dia tuh ruangannya gelap bang, tapi kecil. Pegangan dia tuh ruangannya kecil, terus gelap, terus pohon-pohonnya tuh rindang. Kayak di belakangnya tuh masih ada pohon beringin. Dia ini apa, perawat juga? Enggak, dia cleaning juga bang. Cleaning juga. Sama kayak gua, dia cleaning terus? juga. Nah abis itu tiba-tiba kan dia ini nih bang, dia tuh pingsan, ditemuin sama anak-anak. Oke. Itu gue udah di tempat, gue udah di office, maksudnya gue udah siap buat briefing, tapi kok anak-anak pada nggak datang gitu. Nah tiba-tiba tuh ada kabar dia di IGD, mulutnya berbusa bang, matanya tuh nggak ngedip sama sekali tapi merah. Itu abis dari situ kan dia nggak masuk tuh sebulan, dia dibawa ke kampung bang. Abis dari IGD dia dibius apa kayak gimana mungkin, terus pas sembuh dia nggak cerita tuh sama anak-anak. Pas sebulan berikutnya dia balik lagi, dia baru cerita bang. Jadi pas dia mau keluar dari ruangannya dia nih, dari tempat kerjanya dia tuh dipanggil sama anak kecil bang. Malam-malam jam 10-an, anak kecil rambutnya panjang di bawah pohon apa ya, di bawah pohon beringin. Oke. Nah terus pas dia tuh ngehnya gini bang, kayak ini ngapain sih bocah gini hari, dia pikirnya tuh itu orang. Iya. Ini bocah ngapain sih gini hari gitu. Tapi dia manggil kayak gini. Nah terus si Guntoro ini kayak gimana ya, dia lewat terus kayak penasaran bang, apa sih ini tadi. Pas dia balik lagi, itu anak kecilnya berubah jadi nenek-nenek bang. Terus udah itu mantengin dia, terus ngeliatin terus, sampai tiba-tiba nggak tahu kenapa dia kejang bang. Kejang, mulutnya berbusa, keluar busa gitu, terus matanya merah banget kan. Akhirnya dibawa ke ruangan IGD, terus dirawat beberapa hari. Dia nggak mau cerita, dia nggak mau ngomongin itu bang. Mungkin kayak mikirnya dia kayak, kalau gue cerita gue disamperin lagi nih sama dia nih, sama si nenek-nenek itu. Akhirnya pas dia pulang tuh ke kampung, sebulan bang nggak masuk dia. Tapi baiknya outsourcing gue, dia masih tetap digaji, tapi nggak full lah gitu. Oke. Udah itu pas dia balik, udah sembuh, udah sehat, dia tuh baru tuh cerita tuh, kan anak-anak pada kepo lah ya, kayak lu kenapa sih war kayak gitu, katanya lu kenapa sih sakit sampai sebulan kayak gitu, lu kenapa kejang-kejang kayak gitu, kata bilang.
Terus anak-anak tuh mikirnya tuh dia bukan ngelihat setan bang, tapi kesetrum. Pikirnya anak-anak ya, waktu pas dia dibawa ke IGD tuh mikirnya bukan ngelihat setan, tapi kesetrum dia. Itu sih paling. Tuh. Dan ini udah semua diceritain, jadi thank you banget bang, udah nyeritain ini sama teman-teman di rumah, sama gue juga thank you banget ya. Sama-sama. Pokoknya lancar terus kerjaan yang barunya, Amin. sehat selalu ya. Dan yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana nih pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like videonya, dan buat yang mau cerita datang langsung ke sini tuh caranya gampang banget, kalian bisa klik link di deskripsi di bawah video ini, oke. Ya, untuk yang terakhir gue Gilang izin pamit, Bang Komeng juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.